Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih tentang binatang haram. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang arti atau pengertian binatang haram. Yang kedua, jenis binatang haram. Dan yang ketiga adalah menghindari binatang haram. Yang pertama, arti atau pengertian binatang haram. Apa itu binatang haram? Coba kalian lihat gambar yang ada di layar. Gambar apakah? Atau gambar hewan apakah itu? Ya betul, itu adalah gambar hewan babi. Babi hukumnya adalah haram. Arti binatang haram. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam, atau jenis binatang halal, tetapi proses penyembelihan tidak dengan menyebut asma Allah. Dalam keadaan apapun, umat Islam haram mengkonsumsi jenis binatang atau daging tersebut, karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus ditinggalkan. Bagian kedua, kita mempelajari tentang jenis binatang haram. Apa sajakah atau hewan apa sajakah yang tergolong dalam binatang haram? Nah, dalam bagian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, binatang atau hewan yang haram karena zatnya atau jenisnya. Jenisnya hewan sendiri atau jenisnya binatang itu sendiri memang sudah haram. Yang pertama, yakni babi. Semua yang berkaitan dengan babi, baik kulit, daging, minyak, lemak, dan lainnya, diharamkan untuk dimakan dan dimanfaatkan untuk keperluan apapun, sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang kedua, gambar apakah yang ada di layar? Betul, itu adalah gambar anjing. Kenapa anjing diharamkan? Karena ia diharamkan karena termasuk al-khobais atau sesuatu yang buruk dan menjijikkan. Yang ketiga, hewan atau binatang yang bertaring. Dalam gambar diilustrasikan seekor singa. Semua binatang bertaring yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya, seperti harimau, kucing, macan tutul, serigala, anjing, monyet, dan beruang, semua dihukumi haram untuk dikonsumsi atau dimakan. Keempat adalah hewan atau binatang yang berkuku tajam. Semua bangsa burung yang berkuku, yang dengan kukunya ia mencengkeram atau menyerang mangsanya, seperti burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, kelelawar, dan lain sebagainya. Yang kelima, yakni binatang atau hewan yang diperintahkan untuk dibunuh sesuai hadis Rasulullah. Di antara binatang-binatang tersebut adalah ular, tikus, kalajengking, anjing, kadal, burung gagak, dan burung elang, termasuk juga cicak. Yang keenam, hewan atau binatang yang diharamkan untuk dimakan, yakni binatang atau hewan yang dilarang untuk dibunuh. Di antara binatang tersebut adalah seperti lebah,
burung, burung surot, katak, semut, dan burung hudhud. Tentu kita tahu kenapa lebah dilarang untuk dibunuh, karena lebah sangat bermanfaat, terutama madunya untuk kesehatan manusia. Ketujuh, yakni binatang yang dihasilkan dari perkawinan silang antara binatang halal dan binatang haram. Hal ini karena memasukkan hukumnya ke binatang yang haram lebih baik dari menghubungkannya kepada induknya yang halal, seperti halnya bihol yang lahir dari keledai negeri atau keledai jinak yang haram dimakan, dan kuda yang halal atau boleh dimakan. Kedelapan, yakni binatang yang menjijikkan. Semua yang menjijikkan termasuk binatang seperti cacing, kutu busuk, ulat, rayap, kaki seribu, belatung, dan sejenisnya, semua diharamkan oleh Allah. Bagian yang kedua, yakni haram karena faktor lain atau ada unsur lain yang menyebabkan binatang tersebut diharamkan untuk dikonsumsi. Yang pertama, bangkai, kecuali ikan dan belalang, karena bangkai ikan dan belalang hukumnya adalah halal. Lalu apa itu bangkai? Bangkai yaitu binatang yang mati dengan tidak disembelih, atau binatang itu disembelih tetapi tidak dengan cara yang sesuai dengan syariat. Misalnya, tidak menyebut asma Allah dalam proses penyembelihannya, atau binatang tersebut disembelih sesuai dengan syariat tetapi dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh syarak, seperti penyembelihan hewan yang dipersembahkan kepada dewa atau ritual-ritual kesyirikan lainnya. Yang kedua adalah al-jalalah, yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor atau najis, seperti bangkai atau kotoran lainnya. Walaupun pada awalnya ia adalah binatang yang halal dimakan, tetapi menjadi tidak boleh dimakan apabila binatang tersebut tidak mau makan atau lebih banyak memakan sesuatu yang kotor. Misalnya, sapi yang pada asal hukumnya adalah halal karena hidup di tempat pembuangan sampah, sehingga sapi tersebut mengkonsumsi kotoran-kotoran yang najis hingga sapi tersebut dihukumi haram. Selanjutnya, yakni keledai jinak. Nah, mayoritas ulama atau jumhurul ulama berpendapat bahwa keledai jinak itu haram untuk dimakan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Pembelajaran yang ketiga, yakni tentang menghindari binatang haram. Makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan akan memiliki banyak bahaya bagi manusia. Contohnya daging babi, yang di dalamnya ternyata mengandung cacing pita yang berbahaya, mengandung lemak yang cukup tinggi, darahnya banyak mengandung kuman dan racun yang dapat merusak kesehatan dan membahayakan kehidupan. Nah, supaya terhindar dari makanan dan minuman yang haram, perlu langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Antara lain, yang pertama, hendaknya kita selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Selalu waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Mempelajari Al-Quran dan hadis tentang binatang haram,
sehingga kita bisa memiliki keimanan yang kuat untuk menghindarinya. Keempat, hendaknya kita sering-sering mencari informasi makanan yang bersumber dari binatang haram, sehingga kita bisa terhindar dari mengkonsumsi makanan yang bersumber dari binatang haram. Yang kelima, meyakini bahwa binatang haram tidak ada manfaatnya bagi manusia atau bagi kesehatan, dan justru sebaliknya sangat berbahaya bagi manusia. Yang keenam, meyakini bahwa binatang haram membawa madorot bagi kesehatan tubuh, membawa bahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Lalu yang ketujuh, menyadari bahwa setiap yang diciptakan Allah itu bermanfaat, namun tidak semuanya untuk dimakan. Allah menciptakan banyak sekali hewan atau binatang, dan semua itu pasti ada manfaatnya. Namun dari kesemua itu tidak semuanya untuk dikonsumsi atau dimakan. Yang kedelapan, hendaknya kita bergaul dengan orang yang soleh, yang taat pada ajaran Islam, sehingga kita juga terbiasa melakukan hal-hal sebagaimana orang soleh yang kita pergauli sehari-hari, dan kita bisa menjadi orang yang taat juga terhadap ajaran Islam, termasuk menghindari makanan yang bersumber dari binatang haram. Yang kesembilan, yakni tidak menggunakan obat dari bahan binatang haram meskipun kita sedang sakit dan dianjurkan untuk mengkonsumsi obat yang terbuat dari binatang yang haram. Kalau memang masih ada yang halal, kita lebih baik memilih obat-obatan yang terbuat dari binatang halal dibandingkan memilih obat-obatan yang terbuat dari binatang haram. Misalnya pengobat tipes mengobati penyakit tipes dengan menggunakan cacing. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini anak-anak, dan semoga bisa bermanfaat. Dan dengan ini kalian sudah bisa membedakan manfaat binatang halal dan binatang haram, yang mana tentu binatang haram itu banyak sekali mengandung madorot atau mengandung bahaya, sehingga binatang-binatang tersebut diharamkan untuk dimakan. Sekian pembelajaran kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.